Selamat datang di Inside Podcast, Your Best Information and Entertainment. Ketemu lagi dengan saya Ricky dan rekan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat dekat dengan orang tua, yaitu yang sering terjadi di orang tua, yaitu demam pada anak. Jadi tetap di Inside Podcast, Your Best Information and Entertainment. Baik, hari ini kita kedatangan tamu akan membahas mengenai demam pada anak ini yang sering dijumpai sama orang tua. Untuk itu kita telah hadir bersama kita Dr. Vina ya dari Rumah Sakit Citra Medica Depok ya. Apa kabar, Dok? Baik. Halo semuanya, saya Dr. Vina, saya dari RS Citra Medica Depok. Senang banget nih bisa diundang dengan Insight hari ini. Selamat datang Dok ya. Ya. Jadi demam pada anak, Dok, ini orang tua sering banget ya mengalami menjumpai anak-anaknya demam gitu kan. Ini hal-hal yang gimana menurut dokter? Pertama harus tahu dulu nih, demam itu apa sih? Gitu. Karena kan kadang orang tua pegang dikit, anget dikit bilangnya demam. Gitu. Jadi harus Dan tahu panik dulu kan, nih. Dok? Demam ini gimana? Jadi demam ini merupakan peningkatan suhu tubuh. Normalnya suhu tubuh kita itu di 36 sampai di 37,5. 37,5. Iya, jadi di atas itu kita sudah masuk dengan kategori demam. Nah, demam itu sebenarnya tidak berbahaya, apalagi pada anak ya. Nah, jadi demam itu dia mekanisme tubuh untuk memproteksi nih, oh ada infeksi, virus atau bakteri atau proses inflamasi lain. Nah, disitulah baru tubuh akan berespon kalau ada sesuatu dan mereka akan bertahan, gitu. Jadi demam ini bukan suatu hal yang wajib dimusuhi gitu nggak? Ya, bukan yang wajib dimusuhi. Yang penting anaknya ini dalam kondisi terpantau, gitu. Tidak ada tanda bahaya, jadi cukup diobservasi di rumah, sebenarnya seperti itu. Dan orang tua juga harus waspada ya. Benar, dan orang tua juga harus waspada. Kalau ketika ketemu tanda-tanda bahaya, disitulah orang tua baru bisa membawa anaknya ke rumah sakit. Oke. Jadi karena demam ini bisa jadi banyak sebab ya, Dok? Faktornya? Banyak banget, apalagi pada anak. Yang paling sering itu karena infeksi. Infeksi Virus yang paling sering. Seperti contohnya ada flu, batuk itu virus. Bisa juga yang kedua karena bakteri. Nah, kalau bakteri itu bisa karena infeksi saluran kemih atau infeksi dari telinga atau radang tenggorokan gitu. Bisa juga setelah imunisasi biasanya atau pada saat anak tumbuh gigi. Itu dia. Jadi faktor cuaca juga pengaruh ya, Dok, sebetulnya? Iya, benar. Kalau faktor cuaca itu karena cuaca yang sangat panas gitu. Jadi di anak itu sendiri dia itu untuk keseimbangan atau termoregulasinya itu belum baik, tidak sebaik orang dewasa. Jadi tumbuh gigi itu bisa demam, Dok? Bisa. Tapi demamnya itu biasanya hanya demam ringan di bawah 38 derajat Celcius. Kalau udah di atas 38, itu kita patut curiga ada faktor lain atau ada penyebab lain yang bikin si anak itu demam. Kalau orang tua kita dulu misalkan kalau lagi demam, wah kayaknya mau pinter atau kalau enggak mau bisa jalan gitu kan, pasti ada kelebihannya biasanya. Iya, kalau orang duluan gitu ya. Tapi sebenarnya demam itu mekanisme tubuh sih untuk proteksi sebenarnya. Dok, kadang-kadang orang tua merasa khawatir ketika balita khususnya yang baru numbuh gigi itu kan suka demam gitu kan. Apa tuh yang harus dilakukan orang tua ketika mereka nggak tahu bahwa demam itu karena numbuh gigi gitu kan? Gimana, Dok? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau di rumah cukup diobservasi aja. Yang penting jika ketemu tanda-tanda yang bahaya, itulah saat orang tua membawa anaknya berobat, baik ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke vaskes terdekat. Nah, yang jadi pertanyaan, apa aja sih tanda bahayanya? Nah, itu dia. Itu dia tanda bahayanya. Yang pertama, kalau usianya di bawah 3 bulan, kemudian demamnya itu di atas 38. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi anaknya itu udah demam 3 hari nggak turun-turun. Nah, karena kalau tadi yang virus ya, dia harusnya bisa turun dengan sendirinya. Tanpa obat, tanpa antibiotik, dia harusnya turun dengan sendirinya. Yang ketiga, kalau ternyata anaknya ini lemes banget. Berikutnya, kalau anaknya muntah terus-terusan, dikasih makan muntah, kasih minum muntah, nggak ada energi yang masuk, nggak ada cairan, nggak ada makanan yang masuk. Nah, itu juga patut waspada. Berikutnya, kalau anaknya itu
tampak seperti tertidur dan sulit buat dibangunkan. Nah, jadi kalau dokter akan mendiagnosisnya sebagai penurunan kesadaran gitu. Ada tanda-tanda dehidrasi misalnya. Nah, itu juga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Berikutnya kalau muncul bintik-bintik merah. Nah, curiganya kan beda ya, kalau kayak gitu ya, kalau muncul bintik-bintik merah atau tiba-tiba mimisan, tiba-tiba gusinya berdarah. Nah, itu juga kita patut curiga. Kemudian kalau demamnya disertai kejang. Nah, itu juga boleh dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi sebagai langkah early warning ya buat orang tua agar antisipasi anaknya kenapa gitu ya, lebih baik di benar kalau sudah ada tanda-tanda bahaya yang tadi barusan disebutin. Tapi kalau misalnya anaknya demam itu kan gejalanya panas ya dok ya? Iya, panas. Terus, tapi si anaknya ini tetap bisa bermain, bisa nafsu makannya tetap ada gitu. Apa harus diperiksa juga? Kalau masih aktif, makan masih mau, masih seperti biasa, tapi dia demam, nggak apa-apa diobservasi di rumah aja. Tapi tetap orang tua harus melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi si anak gitu. Observasinya gimana dok? Observasinya lihat kalau misalkan anaknya udah mulai nggak mau makan, nah gitu, itu baru nih kita patut curiga nih, jangan sampai ada tanda-tanda bahaya gitu. Tapi kalau dia masih makan, masih beraktivitas, masih seperti biasa walaupun dia demam, itu cukup di rumah aja. Nah, tapi orang tua juga harus bantu dengan kompres. Contohnya, kompres hangat, jangan dingin ya. Nah, kompres hangat, terus kemudian diberikan obat penurun demam sesuai dosis. Nah, gitu. Terus satu lagi observasi tanda bahaya. Yang penting makan minum cukup sih. Kompres bukan biasanya dingin dok? Nah, itu dia nih yang salah. Nah, itu salah. Salah. Itu dia, itu yang salah. Kan badannya panas, ditaruh dingin itu kan turun dong. Seharusnya pengennya gitu ya. Gimana? Itu kan pengen nyontoh yang apa tuh mekanisme pengeluaran panas ya gitu harusnya. Tapi sebenarnya kalau dari fisiologi tubuh itu salah. Jadi ketika ditaruh benda dingin di kepala si anak atau di mana ya, biasa dikompres di badan atau apa, tubuh tuh jadi di dahi biasanya. Di dahi paling sering. Tubuh tuh nanti akan berespon. Duh, cuaca di luar dingin nih. Anaknya kan suhu tubuhnya kan harus tetap hangat. Jadi si tubuh ini nanti akan membuat suhu anaknya makin panas. Gitu. Jadi responnya seperti itu. Bukan malah menurunkan, malah bagian hipotalamusnya mikir, "Oh, ini di luar dingin nih, anaknya harus tetap hangat." Malah makin panas anaknya. Jadi karena itulah jadi kalau misalkan mau dikompres pun pakai air hangat. Air hangat gitu. Kalau untuk teknik yang benar dok untuk mengukur suhu tubuh anak ini, biasanya kan orang tua digini ini di kepala nih. Yang benar gimana sih? Kalau yang benar tentu pakai alat termometer, benar. Termometer. Bagus sih, nggak ada salahnya sih kalau orang tua di rumah punya termometer di rumah. Harus ya? Nanti diukurnya boleh ditaruh di ketiak, boleh di mulut, atau boleh di lubang anus gitu. Itu boleh. Nanti baru di situ ketahuan berapa suhunya. Kalau cuman megang-megang doang kan suhu angkanya nggak jelas. Iya. Tapi buat screening di rumah ya boleh-boleh aja, cuman kan tetap aja itu bukan patokan. Dan itu mesti ya kalau misalkan di rumah mesti siap gitu. Kalau nggak punya termometer, nggak punya termometer beli. iya jadi nggak ya. Beli ya, ada ya, beli di umum ada gitu termometer. Harganya nggak mahal juga. Jadi ini yang penting dok ya. Kira-kira kapan waktunya orang tua membawa anaknya yang lagi demam ini ke rumah sakit? Oke, kalau untuk orang tua ketika anaknya demam dan ini dibawa ke rumah sakit, itu pertama nggak usah buru-buru. Kalau udah ada tanda bahaya, baru dibawa. Tanda bahayanya apa aja? Tadi yang pertama ada demam udah 3 hari nggak turun-turun. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya kalau usia anaknya itu kurang dari 3 bulan, tapi demamnya tinggi di atas 38. 38. Ya, di atas 38 derajat Celcius ya. Terus yang berikutnya kalau anaknya itu mulai muntah-muntah, apapun yang dimakan, diminum nggak ada yang masuk. Berikutnya kalau anaknya lemes. Berikutnya kalau anaknya itu dibangunin sulit, seperti orang tertidur. Kalau di dokter nanti itu diagnosanya udah penurunan kesadaran tuh kalau udah kayak gitu. Berikutnya kalau ada bintik-bintik merah, kita curiganya DBD. Kalau ada gusi berdarah, ada mimisan, nah itu juga kita curiganya DBD. Jangan sampai. Kemudian kalau anaknya ini kejang demam. Satu lagi. Bintik merahnya khusus di badan aja atau gimana dok? Bintik merah kebanyakan sih yang paling gampang terlihat itu di tangan ya? sama kaki, itu yang paling gampang terlihat. Kalau demam DBD sama demam biasa suhunya beda gimana dok? Demam DBD ini khas ya. Dia suhunya pertama kali demam biasanya dimulainya kalau nggak pagi hari menjelang malam hari gitu. Kemudian langsung tinggi.
nggak kayak langsung tinggi karena dia virus. Kalau virus itu hasilnya dia langsung tinggi dan hanya turun ketika minum obat. Nah nanti setelah dia 2-3 hari demam, biasanya nanti akan ada periode nggak demam. Periode nggak demamnya itu bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah jadi kayak gini loh, kayak jadi ada fasenya. Gitu, ada fasenya. Demam dulu tinggi, nanti dia sempat turun, nanti demam lagi. Tapi di saat turun inilah yang orang tua harus waspada. Karena disitulah masa krusialnya, gitu. Tapi pas anak suka panas kejang-kejang gitu gimana dok? Kalau untuk orang tuanya gitu? Oh sekarang kejang nih. Iya. Itu tuh kadang orang tua sering panik kalau Iya, anaknya itu. di rumah demam terus kejang-kejang. Saya aja suka ditelepon tuh, nih waktu dulu masih anak saya kecil gitu kan. Pak, bapaknya. Pak, ini ya kejang-kejang nih gitu kan. Ya udah, kompres aja dulu pakai air dingin. Air dingin lagi apa ya? Iya maksudnya sepanik itu orang tua istri saya gitu kan. Sepanik itu sampai menghubungi saya yang lagi kerja gitu kan. Kira-kira apa nih langkah untuk orang tua pada saat anaknya kejang-kejang? Ketika anaknya itu kejang, pertama jangan panik dulu. Karena kalau udah panik, semuanya udah ngaco tuh biasanya. Pertama jangan panik, kemudian saat anaknya kejang dimiringkan. Miring kiri kanan. Miringkan, kanan boleh, kiri boleh. Pokoknya miring ya. Yang penting miring. Tujuannya itu biar lidahnya itu nggak jatuh ke belakang. Oke. Biar nggak menyumbat jalan nafas. Jadi jalan nafasnya bagus, RW-nya bagus, clear. Dimiringkan. Setelah itu hitung durasinya. Apakah di atas 5 menit, di bawah 5 menit, atau nyampe 15 menit, hitung durasinya. Kejangnya? Iya, durasi kejangnya. Kemudian kalau zaman sekarang nih, biasanya dokter anaknya minta nih, atau dokter umumnya saat di IGD minta videoin bentuk kejangnya. Oke. Betul, karena bentuk kejang itu beda-beda, ada yang kaku, ada yang kelonjotan gitu. Setelah kejangnya mereda, baru bawa ke fasilitas kesehatan. Gitu. Kayak Citra Medika juga boleh. Oh siap. Gitu. Berarti langkah pencegahannya dimiringin dulu ya dok? Benar, dimiringin. Nggak bisa langsung dibawa ke rumah sakit? Jangan pada saat kejang. Yang jangan panik itu dulu ya? Iya benar, karena ketika panik pasti semuanya jadi ngaco nih kerjaannya. Pertama jangan panik dulu, disitu dimiringin. Dimiringin itu yang paling penting sebenarnya. Dimiringin. Oh satu lagi yang penting, jangan dikasih minum atau makan. Biasanya pas kejang. Biasanya orang tua panik nih. Wah anaknya kejang, kasih minum dulu. Iya, Nah itu tuh yang berbahaya. Salah itu. Salah. Itu bisa masuk nih, yang harusnya air itu masuk ke saluran pencernaan, itu malah bisa ke saluran pernafasan. Nanti anaknya tersedak, itu berbahaya. Gitu. Itu yang paling sering. Dan itu jadi bahan pengetahuan nih buat orang tua nih bahwa memang ketika kejang itu jangan sampai panik aja yang penting. Iya, jangan sampai panik. Keren. Dan wah ini keren luar biasa dok, karena kita sebagai orang tua jadi aware ya terhadap kesehatan anak gitu kan. Apapun yang terjadi sama anak, terkait demam juga sama, itu ada faktor fatalnya juga ya. Oh iya, satu informasi lagi nih terkait kejang demam. Kejang demam itu merupakan kejang yang terjadi saat anak demam. Tapi itu untuk usia di atas 6 bulan sampai di bawah 5 tahun. Paling telat tuh di bawah 6 tahun. Kalau udah di atas 6 tahun terus kejang, demam atau tidak disertai demam, itu berarti udah bukan kejang demam gitu. Oh beda. Itu bisa ke arah epilepsi salah satunya. Gitu. Jadi jika kejangnya itu pada saat demam di bawah usia 5 tahun, paling maksimal 6 tahun, itu kita masih sebut kejang demam dan itu tidak berbahaya. Tapi ketika dia di atas 6 tahun kejang, mau disertai demam atau tidak disertai demam, itu orang tua harus lebih aware karena itu udah bukan kejang demam lagi. Gitu. Kalau yang kejang itu dok, ya. Suhunya biasanya berapa? Suhunya tergantung anak, beda-beda setiap anaknya. Karena pada dasarnya pada anak ini tingkat kematangan termoregulasinya itu belum ada gitu. Jadi ketika ada peningkatan suhu yang tinggi, apalagi secara tiba-tiba, istilahnya aliran listriknya tuh kayak nyengat trum gitu loh, makanya jadi kejang gitu. Jadi pada anak itu apa namanya Pak? Lupa lagi. Ini bukan kejang ya? Bahasa Indonesia kok Pak, tapi aku lupa. Apa tuh? Proses? Bukan proses. Situasi? Bukan situasi. Maksudnya pada anak ini toleransi. Toleransi untuk suhunya itu beda-beda. Gitu. Itu kalau pas penanganan kejang ya, dimiringkan terus dicek, apalagi tadi kan udah dijelaskan gitu kan. Jangan panik. Jangan panik. Itu yang langkah pertama. Terus kemudian dimiringkan, jangan dikasih minum ya dok ya. Iya, itu yang paling penting. Itu kalau
kejang, panas tinggi. Kalau dia demamnya, panasnya agak rendah dok, Ya. orang tua bisa melakukan apa di rumah Pak? Kalau agak rendah, maksudnya demam-demam anget kuku lah gitu. Iya, demam biasa lah gitu kan, apa Kamu kenapa, agak Nak? panas. Gitu. Iya. Paling bisa dibantu kompres hangat, kasih obat penurun demam, paling sering paracetamol ya, itu yang paling aman juga, sesuai dosis pastinya. Sama makan sama minumnya harus cukup. Gitu. Oh, jadi kalau demam itu minumnya paracetamol. Obat. Kalau ya, ibuprofen? ibuprofen juga bisa, cuman ibuprofen ini satu banyak yang alergi, dua dia ini mengiritasi lambung. Iritasi lambung. Iya, jadi kurang direkomendasikan. Efek sampingnya. Iya, efek sampingnya. Jadi emang yang paling baik ini paracetamol untuk anak, itu yang paling aman. Dosisnya 500 mili. Beda-beda. Oh, beda-beda. Nanti Tergantung dosisnya suhu. tergantung berat badan. Oh, Bukan usia enggak? Lebih pastinya itu tergantung berat badan gitu. Jadi biasanya nanti dokter akan hitung nih berat badannya berapa. Nanti baru dia ada kali-kalinya gitu. Atau suhu Kalau suhu maksudnya gimana nih Pak? 36 derajat atau 35 gitu kan. Sebenarnya kalau suhunya di bawah 38 masih nggak apa-apa nggak minum obat. Tapi kalau di atas 38 baru direkomendasikan minum obat. Berarti ya cukup dikompres aja. Kompres aja. Dan pastinya jangan pakai air dingin gitu. Iya, jangan pakai air dingin, itu dia, pakai air salahnya. hangat. Dok, kalau paracetamol, minumnya paracetamol sama ibuprofen dicampur, boleh gak? Nah, itu dia. Kalau atas rekomendasi, Karena tambah kejang. Enggak kan pengen orang tua Yang cepet cepat turunnya cepet gitu. oke, untuk situasi tertentu atas rekomendasi dokter itu bisa aja. Tapi kalau untuk rutin sehari-hari itu jangan. Itu nggak direkomendasikan. Gitu. Boleh ya kalau misalnya tanpa saran dari dokter, orang tua bisa beli langsung paracetamol atau ibuprofen gitu kan yang Ya, ke kalau warung. Obat demam, ya itu kan obat demam yang dijual bebas. Jadi itu masih aman. Masih aman. Ini pastinya informasi yang bagus nih buat para orang tua muda nih, ya kan, yang nikah muda, ya kan, yang pastinya baru pertama kali ngalamin ketika punya anak, terus kemudian demam, terus kejang juga gitu kan. Ini informasi yang bagus nih Ki. Dan lumayan informasinya dari Bu Dokter. Oke, Dok. Kita coba apa? Mitos atau fakta nih? Boleh, dia bisa seru nih. Ya. Jawab cepet ya, Dok. Saya udah nyiapin nih mitos atau fakta. Seputar demam dan kejang. Demam dan kejang, ya. Oke. Mitos atau fakta? Demam harus diturunkan sampai 36 derajat Celcius. Mitos. Mitos. Itu udah jelas mitos. Karena memang suhu tubuh normal aja bisa sampai 37,5. Jadi ngapain buru-buru ke 36 gitu. Jadi mitos. Mitos. 37 aja sudah normal lah. 37, di bawah 37,5 masih udah normal, masih normal gitu. Bukan udah normal, masih normal gitu. Jadi kalau suhunya tinggi, nggak perlu buru-buru diturun ke 36. Yang penting anaknya aktif, mau makan, merasa nyaman. Nah, merasa nyaman yang paling penting, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya udah mulai gelisah nggak nyaman, baru kasih obat. Gitu. Oke. Itu pun nggak nyampe harus 36 ya. Oke, Ya. siap. Demam tinggi bisa merusak otak. Mitos. Pada dasarnya demam ini mekanisme tubuh untuk melawan ada infeksi nih, ada proses inflamasi nih dari virus atau bakteri kayak gitu. Jadi demam itu kan nggak bahaya. Ya. Tadi pertanyaan apa sih Pak? Demam tinggi bisa merusak otak. Oh iya, mitos. Jadi demam ini kan pada dasarnya suatu mekanisme pertahanan tubuh gitu. Apakah dia merusak otak? Tidak, karena demam, khususnya kejang demam pada anak, dia itu kejadiannya di luar ekstrakranial. Kita sebut ekstrakranial, jadi di luar otak gitu. Di luar otak. Iya, jadi itu tidak berbahaya untuk otak anak. Kalau untuk saraf, Dok? Kalau untuk saraf nggak berbahaya, kecuali ada penyakit saraf lainnya yang menyertai, di situ baru berbahaya. Kalau epilepsi itu? Epilepsi itu jelas itu di dalam otak ya, intrakranial kita nyebutnya, yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, memerlukan EEG gitu, rekam kelistrikan otak gitu sebutnya. Itu jelas perlu waspada dan terapi lebih lanjut. Oh gitu ya. Oke, next. Anak demam tidak boleh mandi. Itu mitos banget ya. Mitos banget. Kesian banget Boleh ya. ya? Boleh mandi. Mandi pakai air hangat itu lebih cepat membantu dia menurunkan demam. Jadi mandinya pakai air hangat. Air hangat. Oke, ketika demam mandi pakai air hangat Iya. bisa turun langsung atau
membantu untuk menurunkan suhu. Oh siap. Membantu Oke. untuk menurunkan suhu. Terakhir nih, mitos atau fakta, kompres air dingin lebih cepat menurunkan demam. Nah ini mitos lagi satu lagi. Mitos lagi, kebanyakan mitos ya. Ya kebanyakan mitos. Kalau tadi tuh kalau misalkan dikompres pakai air dingin, tubuhnya malah berespon, oh di luar dingin nih, ayo kita naikkan suhu tubuh anaknya, malah makin demam. Jadi emang paling bagus kompresnya pakai air hangat. Gitu. Pakai air hangat ya. Iya air hangat. Dok, satu, apa perbedaan demam karena virus dan bakteri ya? Ya benar, itu paling sering ya. Mm. Kalau pada virus itu dia demamnya saat awal datang tiba-tiba tinggi, cepat naiknya. Tapi dia dalam 3 hari hilang tanpa pemberian obat apapun. Maksudnya tanpa Kalau pemberian terkait antibiotik. virus Itu virus. Jadi dia pas awal datang demamnya langsung naiknya cepat tinggi, tapi dalam 3 hari hilang. Gitu. apakah itu bagian dari fase? Bukan. Karena virus ini pada dasarnya dia self limited, jadi bisa sembuh sendiri gitu. Tubuh itu kan punya punya imun. Nah, dia bisa sembuh sendiri tanpa bantuan obat antibiotik. Tapi ketika demamnya itu karena bakteri, jadi awal naik tuh bisa pelan-pelan makin lama makin tinggi, terus durasi lama, bisa sampai 5 hari, 7 hari. Nah, itu baru bakteri. Itu yang perlu antibiotik. Gitu. Berarti selama virus itu tidak ini juga kita juga punya proteksi dari imun tadi ya, Dok? Benar, apalagi untuk anak yang ASI-nya kuat nih, sampai 2 tahun. 2 tahun. Itu ibunya lebih baik dibandingkan yang susu formula. Oh, siap. Terakhir dok, apa yang mau dokter sampaikan kepada orang tua mengenai demam? Oh, untuk para orang tua nih ya. Ya, oke, untuk para orang tua, ketika anaknya demam, jangan panik, jangan berpatokan, oh suhunya sekian, suhunya tinggi, jangan. Tapi tetap melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi si anak. Jika ada tanda-tanda bahaya, segera langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Siap. Jadi harus waspada juga. waspada demam. Orang tua, karena walau bagaimanapun juga demam kejang, disertai kejang kan lumayan juga tuh karena Lumayan bikin panik sih biasanya. Lumayan panik, iya. Kan. Yang pasti ya jangan panik langkahnya tadi kan. Nah, Dok, sedikit nih informasi kan dulu waktu kecil cita-citanya jadi dokter gak? cita-citanya jadi dokter sih. Oh siap. Tapi pertengahan umur ternyata nggak mau. Ternyata jadi dokter juga. Dan sekarang masih bisa mengobati anak-anak malah ya. Iya benar. Jadi boleh dok, nih kalau misalkan saya punya tetangga atau keluarga yang demam langsung dibawa ke Citra Medica ya. Bisa banget. Nanti langsung kalau emang dalam kondisi kejang itu bisa dibawa ke IGD. Nanti ada saya sama tim dokter umum lainnya yang di IGD gitu. Selain IGD, RS Citra Medica ini punya fasilitas lain. Ada poliklinik spesialis, Ya, ada poli eksekutif. Satu lagi ada home care. Nah, home care nih. Home care, Iya. rawat jalan. Home care ini buat pasien-pasien yang nggak bisa datang ke rumah sakit dan pengennya nih dokter sama perawat yang datang ke rumah. Oke. Nah, itu dia home care. Jadi rumah sakit Citra Medica peduli. Iya, benar. Lebih dekat dengan masyarakat. Penanganan langsung ke rumah. Benar. Jadi dokternya sama perawatnya yang ke sana, bukan pasien yang ke rumah sakit. Keren. Baik dok, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bermanfaat untuk masyarakat luas Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Pina dan Rumah Nggak pakai Sakit Bandung Minat. Citra Medica. Jadi penyanyi dong saya Pak, bukan jadi dokter. Burung camar. Oke, Insider, sekian dulu dari kita mengenai demam pada anak. Tadi sudah Dokter Pina paparkan. Semoga ini bisa menjadi rujukan para orang tua. Kembali lagi, jangan panik, lakukan observasi dan bawa ke fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah ke Rumah Sakit Citra Medica Depok. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di Inside Podcast, Your Best Information and Entertainment. Bye-bye.